salah satu ulama yang pakar di dalam ilmu asmaul huruf, ilmu yang membahas tentang rahasia-rahasia huruf. Maka beliau membedah setiap huruf yang ada di dalam kata Ramadan. Beliau mengatakan yang pertama, Ramadan khamsatul ahruf, bahwa kata Ramadan terdiri dari 5 huruf. Yang pertama Ar-Ra, huruf Ra, yang artinya adalah ridwanullah, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan ridho khusus bagi hamba-hambanya yang taat di bulan tersebut. Syekh Abdul Ali Daqqaq, salah satu ulama besar, guru daripada Imam Al-Qushairi, mengarang kitab Risalah Al-Qushairiyah. Beliau pernah mengatakan, laisa syai'un afdal wala akbar min ridwanillah. Tidak ada satu anugerah yang lebih besar melebihi mendapatkan ridha Allah. Coba perhatikan, ketika manusia terbaik, kekasih Allah, junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan satu pangkat tertinggi kepada beliau, dan tidak ada satu pun makhluk yang bisa mencapai pangkat dan derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puncak dari pangkat tersebut Allah nyatakan, wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda, bahwa Allah akan memberikan segala sesuatu kepada kekasihnya Nabi Muhammad hingga Nabi Muhammad ridha. Kalimat tarda menunjukkan puncak dari pangkat kemuliaan, yaitu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga para sahabat Nabi dan ahli bait Nabi yang ikut menemani Nabi, berjuang bersama Nabi di dalam menyebarkan dakwah Islam. Gelar terbaik dan puncak penghormatan yang Allah berikan kepada mereka adalah mereka mendapatkan ridhonya Allah. Radhiyallahu anhu wa arda. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Jadi derajat ridho ini derajat yang amat tinggi. Bahkan dalam sejarah tercatat ketika Nabi mengambil sumpah setia kepada sahabatnya dan ahli baitnya di satu pohon yang ada di sekitaran kota Makkah atau dekat dengan kota Makkah. Sumpah setia tersebut dinamakan dengan Bai'atul Ridwan, sumpah ridhonya Allah. Kenapa dinamakan sumpah yang mendapatkan ridhonya Allah? Allah nyatakan di dalam Al-Quran, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Ketika Allah Ta'ala ridho kepada orang-orang beriman ketika mereka sumpah setia kepada Nabi Muhammad SAW di bawah pohon tersebut. Allah gandengkan kata ridhonya Allah dengan titel orang-orang beriman. Dan yang luar biasa, siapapun dia, ketika telah mendapatkan ridhonya Allah, maka orang ini dipastikan dia akan berada di surga, dan orang ini dipastikan tidak akan mungkin masuk ke dalam neraka, sebagaimana yang disabdakan di dalam satu riwayat dan dinukil oleh para ulama, la yadkhulun nara ahadun mimman bai'a tahta syajarah. Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam neraka orang-orang yang ikut serta mereka sumpah setia di hadapan Nabi Muhammad di bawah pohon tersebut. Kenapa tidak mungkin mereka masuk ke dalam neraka? Jawabannya ada di ayat sebelumnya, karena mereka telah mendapatkan ridha
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita cari ketika hidup di dunia. Kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'atini ma'rifataka wa mahabbataka. Wahai Allah, Engkau adalah Tuhanku dan ridhamu yang kami cari. Dan anugerah ridha Allah ini secara khusus Allah Ta'ala sediakan sepanjang bulan suci Ramadan. Dan setiap waktu ada ridha Allah, tidak dibatasi. Akan tetapi di bulan suci Ramadan Allah berikan ridha yang khusus kepada hamba-hambanya yang taat, yang menghidupkan bulan suci Ramadan dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huruf yang kedua yaitu huruf al-mim yang artinya muhabbatullah, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Muhabbatullah artinya adalah kasih sayang Allah. Allah curahkan sepenuhnya di bulan suci Ramadan. Walaupun di bulan-bulan lainnya ada kasih sayang Allah, tapi khusus di bulan suci Ramadan para ulama mengatakan rahmatan mahsusah. Allah berikan rahmat khusus bagi hamba-hambanya di bulan suci Ramadan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat terbesar yang Allah berikan kepada kita diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain dikatakan rahmati wasa'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Inna rahmati sabagat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku dan rahmatku melampaui daripada kemurkaanku. Ini berlaku di sepanjang bulan. Tapi ketika berbicara bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ini adalah rahmat yang khusus yang hanya ada di bulan suci Ramadan. Bagaimana tidak? Rahmat khusus ini Allah sediakan bukan hanya kepada orang yang taat kepadanya, tapi orang yang sebelumnya penuh dengan dosa, hanya berpuasa 1 hari, seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Fi riwayah man qama Ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang menghidupkan malamnya dengan sholat tarawih di bulan suci Ramadan, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian rahmat Allah bagi hamba-hambanya. Huruf yang ketiga disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, yaitu huruf dal yang artinya bermanullah, jaminan surga Allah bagi orang-orang yang taat di bulan suci Ramadan. Orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, yang menjaga kewajiban-kewajibannya yang Allah wajibkan kepadanya, dan seandainya dia meninggal pada saat itu, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah, tempatnya berada di surga. Sedang di bulan suci Ramadan, sebagaimana yang Nabi sampaikan bahwa pintu surga dibukakan oleh Allah, pintu neraka dikunci oleh Allah, dan syaitan berbelenggu. Idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Apabila tiba bulan suci Ramadan, pintu surga dibuka oleh Allah, pintu neraka dikunci oleh Allah, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Ini bisa diartikan secara kinayah bahwa Allah Ta'ala memberikan jaminan bagi siapapun yang taat di bulan suci Ramadan, dan jika memang ajal tiba di saat itu, maka tidak ada tempat baginya, karena pintu yang terbuka hanya pintu surga, pintu neraka terkunci, syaitan berbelenggu. Artinya dia hanya bisa memasuki satu pintu, yaitu pintu surga, ketika dia meninggal di bulan mulia tersebut dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya huruf dal diartikan bermanullah,
jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang taat di bulan suci Ramadan. Kemudian yang berikutnya ada huruf alif atau hamzah unsa, artinya unsatullah, yaitu kasih sayang Allah atau cintanya Allah yang Allah berikan secara khusus di bulan suci Ramadan dengan diberikan satu malam istimewa bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam yang disebut sekali kita ibadah di malam tersebut pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Nabi memotivasi umatnya untuk juga memperhatikan dan mencari malam tersebut dengan melaksanakan seluruh ketaatan sepanjang bulan suci Ramadan. Maka Nabi sengaja tidak menyebutkan kapan tanggalnya, hanya memberikan clue dan hanya memberikan isyarat. Taharrau lailatul qadri fi witri min ashr awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di hitungan ganjil di 10 malam akhir dari bulan suci Ramadan. Ini bentuk cintanya Allah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir adalah huruf An-Nun, yaitu huruf Nur yang artinya nur, cahaya. Para ulama tafsir ketika mengartikan makna cahaya di dalam Al-Quran itu ditafsirkan dengan beberapa makna. Di antaranya makna cahaya di dalam Al-Quran adalah anugerah dan kebaikan. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, Allahu nurus samawati wal ardh, ay bima'na Allahu munawwirus samawati wal ardh. Allah yang memberikan cahaya kebaikan di langit dan di bumi. Ada juga ulama tafsir menerjemahkan atau menafsirkan makna cahaya dalam Al-Quran adalah nurul iman wal yaqin, cahaya keimanan dan cahaya keyakinan. Yukhrijukum minaz zulumati ilan nur, dia Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan-kegelapan menuju kepada cahaya. Yang dimaksud cahaya di sini adalah nurul iman wal yaqin, cahaya keimanan dan cahaya keyakinan. Ada juga ulama tafsir yang menafsirkan makna cahaya di dalam Al-Quran adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah satu cahaya. Ditafsirkan oleh Imam At-Tabari, al-muradu bin-nur fi hadhihi al-ayah huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan cahaya di ayat tersebut dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga yang menafsirkan cahaya adalah Al-Quran, dan juga ada ulama tafsir menafsirkan cahaya adalah ilmu, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik, innamal ilmu nurullah yaghfirullahu ta'ala fi qulubi ibadihi. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya Allah yang Allah pancarkan ke dalam hati-hati hamba-hamba yang Dia cintai. Sebagaimana juga yang dinukil oleh Imam Syafi'i dalam syairnya Syakartu ila waqi' su'al hifdi fa arsyadani ila tarki ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullah la yuhda li'asi. Saya mengaku kepada guru saya Imam Waqi' akan sulitnya hafalan saya, maka Imam Waqi' guru saya memberikan petunjuk pada saya tinggalkan maksiat, sebab ilmu adalah cahaya dan cahaya tidak akan masuk ke dalam hati orang yang bermaksiat. Maka cahaya ini Allah sediakan secara khusus juga di bulan suci Ramadan. Dan masih banyak anugerah dan keutamaan bulan suci Ramadan yang seandainya jika kita mengetahui keutamaan tersebut, maka kita akan berharap sepanjang tahun adalah bulan suci Ramadan. La ya'lamul iman ma fi Ramadan la tamannat ummati ayyakuna Ramadan as-sanata kullaha. Seandainya umatku mengetahui apa-apa yang ada di bulan suci Ramadan, maka pasti mereka akan berangan-angan agar bulan yang ada sepanjang tahun semuanya adalah bulan suci Ramadan. Begitu besarnya anugerah yang Allah berikan di bulan suci Ramadan, maka kita manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan. Mungkin di bulan Ramadan terakhir kita, maka kita
dengan waktu yang kita penuh dengan kebaikan, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, diberikan sehat, diberikan istiqamah, diberikan kemudahan Al-Quran kepada Allah, dan menjaga kehormatan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmati wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wal nasib haqq haqq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa hadhihi al-jum'ah wal jama'at. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما وقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين ورضي الله تبارك عن سادتنا ذرية سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وانصرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا رسول الله اغفر يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا والمسلمين البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر السيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وبطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار العزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه واسألوا من فضله يزدكم ولعلكم تفلحون.